Iya, galian teh itu balangor keneh wae nya. Sampai pisan ya. Saya minta semua pintu masuk ke galian itu udah pasang portal semua. Kalau ada yang nggak terima tuh apa? Para pendukung si Dedi nih, Gubernur Ableh. Nah, rahasia KDM, rahasia PT ditutup. Bangsat dah. Kami terus memantau perkembangan yang terjadi di Parung Panjang. Petugas kewalahan. Untuk itu saya tegaskan, karena saudara-saudara tidak mentaati apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah. Saya tegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan segan-segan untuk Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Para sopir truk tambang ngeyel dan juga melawan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dimana seperti yang kita ketahui, KDM ini mengeluarkan peraturan untuk menutup sementara tambang yang berada di Bogor. Namun rupanya para sopir truk tambang ini tetap ngeyel dan tetap beroperasi. Bahkan di salah satu video yang beredar, supir truk tambang ingin menabrak dan juga melindas ya petugas Dishub yang sedang mengatur jalan di Parung Panjang itu. Bahkan juga terjadi percekcokan antara supir truk tambang dengan petugas Dishub. Ada juga salah satu oknum supir truk tambang menghina Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Gubernur Ableh. Waduh. Itu tentu saja sudah sangat keterlaluan sekali ya. Nah sobat semuanya, akibat hal tersebut Kang Deddy Mulyadi pun memberikan penjelasan dan juga klarifikasinya terkait penutupan sementara tambang yang berada di Parung Panjang Bogor ini. Lalu seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak sama-sama videonya. Iya, galian teh itu balangor keneh wae nya. Sampai pisan ya. Saya minta besok pagi saya lewat itu, saya minta semua pintu masuk ke galian itu udah pasang portal semua. Kalau ada yang nggak terima tuh apa, suruh datang aja ke Pemda. ADM Kapaing di kumaha ye, katanya tambang udah ditutup, tapi ini masih pada mengular dari arah gunung Tronton. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor giat putar balik kendaraan truk tambang Sumbu 3 yang akan melintas ke Parung Panjang. Upaya dilakukan untuk kendaraan tersebut kita putar balik kembali ke arah Tangerang. Terlihat ya, hampir aja petugas Dishub ini terlindas ya, atau memang sengaja ingin dilindas ini oleh supir tronton ini. Jadi sudah pada berani gitu loh melawan. Boleh kan usaha? Silakan laporin. Cekcok para supir truk dengan petugas Dishub nih. Hai. Kenapa harus teriak-teriak ya? Di supirnya apa ini? Lihat tuh mobilisian. Banyak banget. Lu kerja di mana mengganggu rakyat? Tahun 2023. Bego lu boleh lewat. Buru-buru. Gawe izin lewat tuh. Gawe. Kami terus memantau perkembangan yang terjadi di Parung Panjang. Petugas kewalahan karena truk-truk yang mengangkut bahan material batu dan bahan material lainnya tidak mentaati ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Masyarakat mengalami stres, konflik sosial terjadi, dan saya melihat bahwa para pengusaha abai terhadap apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Mementingkan kepentingan usaha lebih utama ternyata dibanding memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dan jalan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang baru beberapa hari
sudah diinjak. Tentunya ini akan merusak kualitas bangunan dan menghancurkan jalan dalam waktu cepat. Jembatan sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Jalan juga sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau selama pembangunan ternyata produksi terus berjalan, maka pembangunan tidak akan ada arti. Pemerintah membuang uang dengan percuma, ratusan miliar jumlahnya. Untuk itu saya tegaskan, karena saudara-saudara tidak mentaati apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah, abai terhadap lingkungan, memberikan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat, hanya mementingkan kepentingan usahanya saja, maka saya tegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Tindakannya adalah penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung atau penutupan permanen. Nih, para pendukung si Dedi nih, Gubernur Ableh. Nah, itu kan si Dedi nggak berani kan? Itu beraninya kan cuman rakyat kecil, rakyat yang istilahnya nggak berpengaruh, tapi yang pengaruh dikit, lu nggak berani kan? Ini sudah sangat keterlaluan sekali si Dedi, Gubernur Ableh. Nah, menghina fisik dari Kang Deddy lu Mulyadi. sadar, lu berpikir rasional bahwa gubernur itu punya gagasan dan ide itu memang nyeleneh. Cuman ini nggak bakal berkelanjutan begitu, mencret. Rahasia KDM, aing teh bisa ngakan kejong, kan kalapa, aing nama. Teka beli beas-beas acan, aing gara-gara siap PT ditutup. Doang. Dah, aing dasar sakit-sakitna usaha ngaganjur. Mobilna eueuh gara-gara ditutup. Pak Dedi udah cuma nyeledina sosial media doang. Bapak datang langsung ka dieu ka Lebakwangi, desa Renges Jajar Kecamatan Cigudeg. Abi bapak percaya amun loba jelema anu bener-bener ceurik eta Pak. Gara-gara PT ditutup, loba jelema nu kalaparan ayeuna Pak gara-gara PT ditutup. Loba pan kena dampak. Dulur kami nu biasa hirup di PT, menang duit nang di PT, ayeuna PT ditutup atuh loba nu kalaparan Pak. Coba atuh Pak solusina pasti kumaha ieu. Asa ku ngeunah cenah ngomong teh, loba jelema anu tergantung kana eta tambang, lamun nutup kudu aya solusina. Bae maneh. Ai maneh eta baheula eta jalan macet didinya ku mobil tambang baradag Toronton eta aya solusina eueuh. Baheula eta mobil ka kebulan teh warga sekitar aya solusina eueuh ti tukang tambang nu boga tambang. Eta jalan rusak dibere solusin teu? Kan teu. Nepikeun ka ayeuna geus lila tahu solusina. Ayeuna ngomong siga kieu. Ngomong ka urang ngeunah gampang pisan. Saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg, dan yang kecewa terutama karena tambang di sana ditutup, pasti di situ adalah para pekerja, kemudian sopir truk dan berbagai kalangan. Ya, hari ini rapat menyelesaikan Parung Panjang dengan dua solusi. Solusi pertama adalah jalan provinsi dibangun oleh pemerintah provinsi tahun ini, kan? Kemudian jalan tambang, apakah itu tol tambang atau jalan tambang khusus untuk penambang, mobil tambang, itu dibangun tahun depan dengan proses kita tempuh, baik proses investasi pemerintah provinsi melalui jalan tol dan pemerintah kabupaten, maupun nanti investasi dari para pengusaha tambang itu sendiri. Tetapi itu akan tetap berjalan prosesnya. Kemudian khusus di internal provinsi juga ada BUMD yang sudah mendapat alokasi 70 miliar ya. 70 miliar untuk uangnya segera dikembalikan ke kas daerah untuk dibangunkan menjadi jalan provinsi Parung Panjangnya dibangun. Jadi solusinya itu. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya penjelasan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sudah menemukan solusinya, yaitu salah satu opsi ataupun salah satu solusinya itu akan membuatkan jalur khusus truk-truk tambang ataupun tol tambang ya. Nah, ini merupakan solusi menurut saya yang sangat baik dan merupakan yang bagus lah pokoknya solusinya, sehingga nanti truk-truk tambang ini ketika melakukan aktivitas pertambangan itu tidak mengganggu aktivitas warga yang biasa lewat di jalan Parung Panjang itu, sehingga nanti truk itu tidak akan melewati jalur Parung Panjang. Nah, tetapi pembangunan tersebut akan dilakukan oleh gubernur atau pemerintah itu pada tahun 2026 ya. Ya, mudah-mudahan saja ini menjadi solusi terbaik ya, karena tentu saja Kang Deddy Mulyadi pasti memikirkan semua pihak ya, termasuk pihak pertambangan itu, karena ya itu merupakan tulang punggung ekonomi juga bagi warga sekitar ya, khususnya Parung Panjang. Sehingga Kang Deddy Mulyadi sepertinya tidak akan mungkin juga untuk menutup permanen ataupun menutup samanya aktivitas tambang yang berada di Bogor ini. Nah, untuk kali ini memang Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan peraturan menutup sementara aktivitas tambang yang berada di Bogor. Karena apa? Yaitu tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena sedang adanya pembangunan ataupun perbaikan jalan Parung Panjang, yang memang jalan Parung Panjang ini biasa dilalui oleh truk-truk tambang ataupun puso ya, mobil kontainer yang sangat gede sekali itu. Nah, jadi saat ini jalannya sedang diperbaiki. Karena memang jika jalan itu menggunakan beton ataupun dicor, nah itu kan memang memerlukan waktu yang lama supaya beton itu benar-benar mengeras ya, dan nantinya awet gitu jalannya. Kalau ini kan baru sehari, 2 hari, seminggu sudah dilindas.
Baru seminggu sudah dilewati oleh truk-truk tronton yang gede seperti itu. Ya pastilah jalan tersebut akan rusak lagi. Percuma dong diperbaiki. Diperbaiki oleh pemerintah, dirusak lagi. Diperbaiki, dirusak lagi. Dan yang dirugikan siapa? Ya pasti rakyat. Karena pembangunan jalan tersebut menggunakan uang dari rakyat, uang pajak. Nah, sehingga para sopir pun ya dimohon untuk bersabar. Dalam hal ini bukan berarti Kang Deddy Mulyadi tidak memahami, tidak mengerti gitu kan dampak dari penutupan tambang tersebut ya. Pekerja tambang, supir tambang, kemudian para pedagang-pedagang yang biasa berdagang di sekitar tambang itu juga pasti terdampak, dan warga lainnya juga mungkin ada dampak secara ekonomi. Ya itu sepertinya memang harus dimengerti juga gitu kan, ini demi kebaikan bersama dan demi kebaikan semuanya. Namun di samping itu ada juga beberapa warga net dan juga warga Parung Panjang yang mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menutup sementara. Bahkan ada salah satu ataupun beberapa warga yang menginginkan ditutup aja selamanya gitu kan. Nah berarti kan itu memang selama ini truk tambang yang melintas di Jalan Parung Panjang ini mengganggu ya, mulai dari debu, asap knalpot yang menjadi polusi, kemudian getaran. Karena ya sobat semuanya nih yang belum tahu nih ya, jika kita rumahnya di pinggir jalan, kemudian jalan tersebut dilewati oleh tronton truk-truk gede itu ya, biasanya suka ada getaran ke dalam rumah itu. Nah itu tentu saja sangat mengganggu juga, itu kan merugikan masyarakat. Namun dengan kecerdasan Kang Deddy Mulyadi akhirnya ditemukanlah solusi bahwasanya akan dibuatkan jalur khusus truk tambang ataupun tol tambang. Nah mengenai tadi ya hinaan yang diterima oleh Kang Deddy Mulyadi dari salah satu sopir truk ya, di mana dia menyebut Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Bahkan supir truk tersebut juga mengeluhkan ya tidak bisa membeli beras ya, karena terdampak dari penutupan tambang tersebut. Namun ya kritik boleh, keluh kesah boleh ya. Tetapi kenapa harus ada kata-kata yang tidak pantas? Itu kan kata-kata tersebut dilontarkan oleh oknum supir truk tambang ini kepada gubernur loh. Kenapa sih harus berkata seperti itu? Mau mengkritik ya silahkan ya, mau mengeluh kesah ya silahkan, mau protes ya silahkan. Tapi jangan menyebut gubernur dengan kata-kata itu dong. Apalagi tadi ada juga salah satu netizen yang menyebut gubernur Jawa Barat ini dengan kata-kata ableh, katanya dengan menyebut ableh. Nah itu tentu saja bukan mengkritik, itu sudah menghina fisik ya. Kita harus bisa membedakan dong mana kritik, mana hinaan. Dan juga jika memang orang tersebut mengkritik itu tidak ada salahnya, karena kritik pun harus ya, wajib malah. Setiap pemimpin dan juga setiap warga itu boleh mengkritik para pemimpin, termasuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kritik bukan hinaan, apalagi ini menyerang secara fisik, menyerang secara personal. Nah ini sobat semuanya nih ya, terutama pendukung KDM nih, tandai ini mukanya nih yang menyebut Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata ableh itu. Ini tidak pantas sekali dilontarkan oleh orang yang dari logatnya sih menurut saya bukan orang Jawa Barat ini, tetapi dia mungkin menyoroti Gubernur Jawa Barat. Ya memang Gubernur Jawa Barat ini kan mempunyai popularitas yang sangat tinggi, yang sangat baik sekali, sehingga orang ataupun warga di luar Jawa Barat pun ikut menyoroti kebijakan, peraturan, juga aktivitas Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya itu tadi warganet ada gitu kan. Kemudian ada juga siapa orang Jakarta itu, Eko Widodo itu kan. Eko Widodo itu sangat getol sekali ya dalam menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah mengenai keributan-keributan tadi yang terjadi, ada salah satu warga yang melaporkan bahwasanya ini kan tambang ini sudah ditutup sementara ya, sedang ditutup sementara nih oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi. Tetapi truk tambang ini masih aja ngeyel, masih saja tetap beroperasi. Ini parah sekali menurut saya. Peraturan gubernur saja dilawan, peraturan gubernur saja ditabrak oleh mereka ya. Apalagi tadi ada petugas di sub ketika akan menertibkan truk tambang itu, malah truk tambang itu mungkin emosi ataupun marah, sehingga hampir saja kalau petugas di sub itu tidak keburu menghindar, itu lain cerita. Udah kita bisa melihat sama-sama lah di videonya, sudah hampir mau terlindas kok itu petugas di sub itu oleh truk tambang ini, oleh supir truk tambang ini. Nah ini kan mereka ini kok malah makin ngeyel, malah makin berani gitu kan melawan ya. Di sini bukan berarti wah cenah lu mah gak bisa ngerasain keluh kesah dari sopir yang tambangnya ditutup. Kita mengerti, kita memahami gitu kan. Tetapi kan ingat, ini penutupan hanya sementara, dan petugas di sub juga hanya menertibkan. Mereka ini menjalankan tugas ya, sesuai dari perintah dari atasan, dari gubernur yang menjalankan tugas bahwasanya truk tambang tidak boleh melintas di Jalan Parung Panjang yang saat ini sedang diperbaiki, sedang dicor, sedang dibangun gitu loh. Ini kan demi kebaikan, kepentingan, dan kenyamanan bersama. Jika memang Jalan Parung Panjang ini nantinya sudah diperbaiki, sudah bagus, sudah mulus, yang
nikmati jalan tersebut ya pasti warga sekitar dan juga para supir truk ini kan nanti ketika melintas akan nyaman karena mempunyai jalan yang bagus dan yang mulus seperti itu gitu kan, sebelum nantinya mereka ini dibuatkan jalan khusus truk tambang. Pasti mereka akan melintasi untuk sementara ini jalan Parung Panjang terlebih dahulu karena pembuatan ataupun pembangunan jalan khusus tambang ini ataupun tol tambang ini nanti akan dilakukan pada tahun 2026 seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Memang ya Kang Deddy Mulyadi ini sangat fenomenal, kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturannya ini sering saja membuat gebrakan-gebrakan baru dan langkah yang berani ya, karena selama ini jalan Parung Panjang ini tidak pernah disentuh ataupun diotak-atik oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, termasuk pemimpin sebelum Kang Deddy Mulyadi yaitu Kang Ridwan Kamil ya, tidak pernah menyentuh ya setahu saya ya, kritik ataupun interupsi saya jika saya salah ya, namun setahu saya tidak pernah disentuh oleh yang lainnya. Namun dengan Kang Deddy Mulyadi ini langsung kan tidak tanggung-tanggung 26 tambang kalau nggak salah ya ditutup sementara oleh Kang Deddy Mulyadi, dan hal itu pun membuat ya para supir truk ataupun para gabungan transporter itu mendemo Kang Deddy Mulyadi seperti terjadi beberapa hari yang lalu kan. Kang Deddy Mulyadi didemo oleh para transporter dan juga para sopir-sopir ataupun mungkin para pegawai tambang ini ya, mereka melakukan demo untuk menuntut peraturan ataupun kebijakan Kang Deddy Mulyadi supaya dicabut lagi tuh ya larangan aktivitas tambang itu, karena mereka ini mungkin saja ya mata penjaranya hanya itu. Nah sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya ya terkait penutupan tambang yang berada di Bogor ini, tetapi penutupannya ini hanya sementara, dan juga reaksi dari para supir truk ya, salah satunya tadi yang berkata sangat tidak pantas lagi dan menyebut Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata yang kurang ajar menurut saya ya, dan juga salah satunya itu yang menghina fisik dari Kang Deddy Mulyadi. Nah sobat semuanya, jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan jika suka dengan video ini jangan lupa like-nya dan juga klik subscribe-nya supaya sobat semuanya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube Intonasi. Jangan lupa kunjungi juga halaman Facebook kami ya, Intonasi namanya, dan jangan lupa ikuti halaman fanspage ataupun Facebook kami ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.